Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Melanjutkan pertemuan sebelumnya dari kitab Muwaffaqul Mawludiyah Syarah Hidayatul Hidayah. Kemarin disebutkan hendaknya kita itu berpagi-pagi dalam berangkat menuju sholat Jumat. Semakin awal semakin bagus. Startnya mulai hitungannya adzan subuh dibagi menjadi 5 kan kemarin itu. Kemudian pakailah pakaian warna putih-putih dari atas sampai bawah, luar dalam bajunya putih-putih. Kemudian pakai pewangian yang paling wangi. Bersihkan badan kamu, mandi, cukur bulu-bulunya. Mulai dari rambut kepala, kumis, jenggot, ketiak, bulu kemaluan, bersihkan sebelum sholat Jumat. Kalau kumis dihabiskan yang bagus. Kemudian potonglah kuku kamu sebelum sholat Jumat. Siwaklah, pakailah siwak, bersihkan mulut kamu, gigi kamu. Kemudian jangan melangkahi pundaknya orang-orang. Kalau sudah full, jangan maksa masuk, apalagi sampai melangkah. Kecuali masih kosong, maka masuk ke dalam. Kemudian disebutkan tanda manusia itu dekat sama Allah, mendapatkan pandangan khusus dari Allah, itu tandanya gampang. Lihat berangkat Jumatannya jam berapa. Semakin awal maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kamu masuk masjid jami', masjid yang dipakai untuk sholat Jumat, maka carilah shaf yang awal. Semakin dekat dengan khatib semakin baik. Jangan sampai duduk padahal di depannya masih kosong. Kemudian jangan lewat di depannya orang yang sedang sholat, gitu ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya orang-orang ini tahu bahwasanya bahayanya lewat di depannya orang yang sholat, maka mending, kalau dia tahu pasti dia lebih memilih menunda 40 kebaikan daripada melewati orang yang sedang sholat, lewat di depan orang yang sudah sholat. Gitu ya. Mending kalau dia tahu bahayanya lewat di depan orang sholat, dia pasti bakal memending menunda 40 kebaikan gara-gara bahayanya lewat di depan orang yang sholat. Maka untuk orang yang sholat, carilah posisi yang bagus untuk sholat. Contoh, sholat itu di depannya tembok, ya. Sholat di depannya. Jangan misal di sini. Barat sana, kiblat sana. Sholatnya di sana. Akhirnya orang susah melewat. Apalagi di pintu misalkan. Nyala itu. Ada di dalam kosong. Atau cari
apa namanya, cagak pilar kalau mau sholat itu ya, sholat sunnah mau qobliyah ba'diyah sampai di masjid itu cari pilar ya. Gitu ya aturannya gitu, kalau mau sholat sunnah cari pilar tiang masjid atau yang soft awal, berarti mepet ke full bed, sudah banyak orang di soft awal, tiang sudah ada orangnya, maka taruhlah sesuatu yang sekiranya panjangnya 40 cm satu tirok, yang mana itu bisa menjadi tanda. Surban itu berapa cm? Dari kita berdiri ke tempat sujud ada 40 cm. B kan ya? 40 cm sampai mana? Sini, iki biro iki. Nah, satu keramik gitu ya. Satu keramik dari tempat sujudnya. Nah, paling enak itu taruh surban itu ya. Taruh surban. Biar orang tidak lewat di tempat kita sujud. Atau taruh, kalau di beberapa masjid itu bagus, malah yang melaksanakan ini kaum sebelah, apa namanya, masjid-masjid aliran sebelah ini, ada di masjidnya itu ada apa namanya, batas-batas gitu kayu tingginya sekian, itu memang sengaja inventaris masjid untuk biar orang tidak lewat di depannya orang sholat. Jadi mau sholat naruh kayu. Ada di beberapa masjid mereka. Kemudian janganlah kamu duduk sebelum kamu sholat sunnah tahiyatul masjid. Masuk masjid jangan duduk sebelum sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul. Kapanpun masuk masjid jangan duduk kecuali sebelum sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka yang paling baik itu kamu sholat 4 rakaat. Ini bahas sebelum Jumatan ya. Adzan Jumat, adzan zuhur Jumat, kemudian sholat 4 rakaat yang paling afdal dengan 1 salam. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid itu harus 1 salam. Walaupun sholat sunnahnya sampai tahiyatul masjid 100 rakaat itu harus 1 salam. 4 rakaat itu apa yang dibaca? Kamu baca tiap rakaat surat Al-Ikhlas khamsina marrah 50 kali. Surat Al-Ikhlas 50 kali. Total 4 rakaat berarti 200 Al-Ikhlas. Ini kayaknya repot masjid-masjid Indonesia. Masjid Indonesia kan langsungan kan ya. Adzan Jumat langsung khutbah Jumat. Ini cocok di negara seperti apa, teman itu ada yang kuliah di, terus sebelumnya Turki itu apa namanya? Hah? Aduh, lupa kan. Uduk ngawur atau Turki ambil yang mana? Pokok dekatnya Turki, lupa. Bang. Itu di sana Jumatannya jam 2, Bang. Jumatannya 2. Anggap zuhur jam 12, Jumatannya. Itu bisa melakukan ini. Per rakaat 50 Al-Ikhlas. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang mengerjakan hal tersebut 4 rakaat, per rakaatnya 50 kali Al-Ikhlas, maka dia tidak akan mati sebelum dia pasti melihat tempatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum mati diperlihatkan semua. Lihat ya orang-orang soleh itu ketika nazar itu kebanyakan senyum, ketawa. Di antara mereka itu nangis. Nangisnya apa? Nangis terharu diperlihatkan sama Allah tempatnya nanti di surga. Dan nangis terharu Israel datang dalam keadaan terbaik
kalau mau cabut nyawanya orang kalau mau cabut nyawanya orang ahli maksiat, kan pernah cerita ini. Nabi Ibrahim itu kan pernah minta diperlihatkan kepada malaikat Israel. Ternyata wujudnya malaikat Israel berubah, tinggi besar, hitam rambutnya, gerakan gitu, sampai Nabi Ibrahim semaput gara-gara Nabi Ibrahim minta diperlihatkan wujudnya malaikat Israel ketika mau cabut nyawanya orang ahli. Makanya mendelik matanya belalak. Tapi kalau orang ahli ibadah, ada yang senyum, ada yang nangis karena terharu. Maka jangan tinggalkan sholat sunnah tahiyatul masjid walaupun khotib sedang berkhutbah. Tetap sholat sunnah tahiyatul masjid. Kecuali khotibnya kalau sudah khutbah maka harus sholat dengan takhfif, iktisor. Gimana maksudnya? Ngambil yang wajib-wajib saja. Kalau khotibnya sudah khutbah, tidak boleh melaksanakan yang sunnah. Berarti apa? Nah, rukun-rukun sholat itu takbir, niat, takbiratul ihram, berdiri, kemudian baca Fatihah, langsung melotolin amin, rukuk, tidak usah baca subhanallah bin azim, langsung iktidal, langsung sujud, langsung duduk di antara sujud, tidak usah baca-baca, langsung sujud, berdiri lagi baca Fatihah, langsung rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara sujud, tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, langsung assalamualaikum. Harus ngambil yang wajib-wajibnya. Toh kalau khotibnya sudah berkhutbah, tetap disunnahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang khutbah Jumat, ada sahabat Kasep masuk langsung duduk sama Nabi Muhammad SAW, suruh bangun, sholat sunnah dulu dua rakaat. Disuruh bangun, disuruh sholat sunnah dulu 2 rakaat. Beb, ini kayak saya baru datang pas khotib kedua hampir habis. Pas khotbah kedua hampir habis. Kalau khotbah kedua hampir habis, dikira-kira kalau 2 rakaat ini nutut sampai sebelum imam takbiratul ihram sholat Jumat, maka tetap sunnah sholat tahiyatul. Kalau tidak nutup, sudah ibadallah, innallah ya'muru bil adli wal ihsan, kan tinggal berapa detik? Anggap 30 detik. Tidak nutut sama takbiratul ihramnya imam, bareng untuk langsung ikut takbiratul ihramnya imam, ada kasepnya misalkan, daripada takbiratul ihramnya imam, maka disunnahkan dia tetap berdiri, tidak duduk sampai kapan? Sampai sholat. Kasep. Ini sholat 2 rakaat tidak nutut, maka orang tersebut berdiri sampai khotib turun untuk melaksanakan sholat Jumat. Cinta ini khotibnya turun untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena tidak disunnahkan lagi di sana sholat sunnah tahiyatul masjid, dan ada larangan duduk sebelum dia sholat, gitu ya. Ada intinya itu jangan sampai masuk ke masjid duduk sebelum sholat. Sholat maghrib misalnya. Sholat maghrib. Allahu Akbar, sudah sampean baru datang. Apakah sholat sunnah tahiyatul masjid? Tidak. Kalau sudah jamaah sudah berdiri dimulai, maka sholat maghribnya sampean itu juga sekaligus sholat sunnah tahiyatul masjid. Gitu ya. Kemudian sunnah kamu itu juga selain baca surat Al-Ikhlas 5 kali per rakaat di 4 rakaat tadi itu, kamu sunnah di masing-masing rakaat baca surat Al-An'am, surat Kahfi, surat Toha,
surat Yasin. Rakaat pertama surat Al-An'am, rakaat kedua surat Kahfi, rakaat kedua surat Toha, rakaat keempat surat Yasin. Kalau tidak mampu baca surat Yasin dan Dukhan dan Alif Lam Mim Sajdah dan surat Mulk, itu pendekan. Kalau tidak mampu tadi itu produk panjang, ada yang pendekan apa? Rakaat pertama Yasin, kedua Dukhan, yang ketiga Sajdah, yang keempat Al-Mulk. Kemudian Imam Ghazali memberikan peringatan, jangan sampai kamu meninggalkan baca surat-surat ini di malam dan hari Jumat. Jangan meninggalkan surat-surat tersebut di malam Jumat. Disebutkan siapa orang yang membaca surat Al-An'am, maka orang tersebut akan diarahkan untuk selalu menjaga agamanya. Wa husnur rizq, dan diarahkan untuk bagus rezekinya, halalan thayyiban rezekinya. Maka kemudian dan orang tersebut akan diberikan rizki bagian dunia dan akhiratnya. Orang-orang yang baca surat Al-An, itu surat habisnya Al-Maidah ya, surat habisnya Al-Maidah. Hah? Iya anjir itu. Ya karena mau sithik pengen duit akeh ya. Coba kerja itu semakin malam kerjanya semakin mahal. Nek kerjanya sedikit gajinya sih, nek lembur oleh KPPS tuh, KPPS kan 24 jam itu piro? 1.200.000 kerjanya cuma sedino. Kemudian ini perhatikan, dengarkan baik-baik ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang membaca surat Kahfi di malam atau di hari Jumat, maka untuk orang tersebut akan diberikan cahaya yang mana cahayanya yang bisa memancar sampai ke kota Mekah. Kemudian diampuni dosa-dosanya orang tersebut sampai Jumat yang akan datang. Wafat di thalathati ayyam, plus 3 hari lagi, berarti Jumat ke Jumat berapa hari? 8 hari ditambah 3 berapa? 11 hari. Kemudian 70.000 malaikat mendoakan orang tersebut sampai pagi. Kalau bacanya malam, kalau bacanya pagi berarti sampai malam. Pagi, malam Jumat atau pagi Jumat. Kemudian orang yang membaca surat Kahfi di malam atau di hari Jumat, katanya Nabi Muhammad SAW, akan diberikan kesembuhan dari penyakit Dubailah. Dubailah itu adalah penyakit yang ada di dalam perut, yang panas perutnya, atau penyakit yang ada di dalam hati. Ada yang bilang Dubailah itu nanah di paru-paru. Wadatil junub, dan penyakit radang selaput dada, yang suka loro dadanya, rokok-rokok ini mocoy. Wal judam, dan penyakit lepra. Tahu lepra ya? Lepra itu mentul luka sampai copot anggota badannya. Mungkin juga kencing manis itu. Wal baros, dan penyakit belang, wa fitnatid dajjal, dan akan diselamatkan daripada cobaan fitnah dan Dajjal siapa orang yang membaca surat Kahfi di malam atau di hari Jumat. Itu amalannya habaib mulai dulu ya dari Rasulullah SAW. Itu kalau sudah malam Jumat itu baca habis maghrib itu start. Dan habis maghrib, habis subuh baca surat Kahfi. Jangan sampai ditinggalkan baca surat Kahfi di malam Jumat. Diberikan cahaya, diampuni dosanya sampai Jumat yang akan datang, ditambah 3 hari, didoakan 70.000 malaikat sampai pagi, kalau bacanya malam, diberikan kesembuhan dari penyakit nanah di paru-paru atau di perut,
dan disembuhkan dari penyakit radang selaput dada, penyakit lepra, penyakit belang, dan fitnah ujian dan dajjal. Ini nanti hati-hati, masih sudah mati di tanah ini bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bung, tangi. Imannya tidak kuat dulu ketika hidup, jeleret, akhirnya terkena fitnahnya dajjal, terkena ujian dan waliyadzubillah, mudah-mudahan selamat. Kok dipotong itu? Wayai maca surat Kahfi, bikin video sing apik. Kemudian dari Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaqra'u ahlul jannah minal Qur'an illa Yasin wa Thaha. Tidak membaca para penghuni surga itu kecuali surat Yasin dan surat Thaha. Ya. Calon penghuni surga baca Yasin dan surat Bendi. Ini malam surat iya tekone mana kasep wahirot. Kemudian disebutkan siapa orang yang suka baca surat Thaha, maka akan diberikan untuk orang tersebut kecintaan, kesemangatan untuk melaksanakan sholat malam. Ya, orang yang rutin baca surat Thaha akan diberikan semangat untuk sholat malam. Wa yaf'alul khair, akan diberikan semangat untuk melakukan kebaikan. Wa yuhibbul isyrah, akan diberikan rasa cinta untuk bergaul fi ahli din, kepada orang-orang soleh, kepada ulama. Dan siapa orang yang membaca surat Yasin, maka agamanya bakal kuat, katanya ulama. Ya, sebutkan baca surat Thaha, baca surat Thaha, akan dikasih suka ibadah malam, akan diberikan hobi melakukan kebaikan, akan dibantu, diberikan semangat bergaul dengan orang-orang soleh. Disebutkan di keterangan yang lain, disebutkan dalam kitabnya Habib Hasan bin Abdullah Syarif itu, yang kitab kecilnya Malul Yawm wal Laila. Siapa orang yang baca surat Thaha tiap habis subuh, itu akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari tersebut. Ada salah seorang baca surat Thaha habis subuh baca surat Thaha, keluar tak pakai helm di Surabaya ini saja. Surabaya polisi ini kan rudi dengan kerang-kerang Surabaya. Tak pakai helm, mau dari daerah Perak mau ke Ampel, itu semua sepeda motor yang tidak pakai helm kena stop semua. Semuanya kena stop. Siji didelok apa? Kak didelok ya polisi. Terus. Iki gara-gara mari maca surat Thaha mos diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu. Nah, ini 500.000 kan. Aman 500.000. Gitu ya. Ini cerita pengalamannya ya, orang yang baca surat Thaha. Tidak banyak surat Thahanya, kurang lebih seperti Yasin. Berapa? 135 ayat. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang membaca surat Alif Lam Mim Tanzil, surat Sajdah, maka akan diberikan ganjaran untuk orang tersebut sebagaimana ganjarannya orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Baca surat Sajdah seakan-akan ganjarannya itu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sajdah ya. Ini biasanya dibaca di masjid Al-Hadi itu Jumat subuh rakaat pertama. Surat As-Sajdah. Disebutkan siapa orang yang membaca surat As-Sajdah
yakunu qawiyat tauhid salimal yakin, akan diberikan kekuatan tauhid yang kuat, salimal yakin, keyakinan yang selamat, imannya kuat. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang membaca Hamim Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan, Lailatul Jum'ah atau Yaumal Jum'ah, di malam atau di hari Jumat, banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan untuk orang tersebut, Allah membangunkan untuk orang tersebut rumah di surga. Sudah punya kaplingan di surga. Nek wis duwe kaplingan, kari wis Allah yang bangunkan kok. Sampean daftar Bang. DP. DP-nya itu baca surat Dukhan. DP-nya baca Dukhan. Cicilan 15 tahun gak usah bayar. Pokok mojo Dukhan dibangunkan sama Allah di surga. Sertifikat sudah SHM langsung diberikan. Tak koyok KPR. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang membaca surat Al-Mulk, surat yang ketiga tadi dibaca, Tabarakalladzi, iya kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwas samiul. Siapa orang yang membaca surat Al-Mulk, Allah akan berikan untuk orang tersebut dua kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa taqtu amlakuhu, akan banyak kekayaannya. Wa khairatuhu, dan kebaikan-kebaikan. Surat 30 29 juz 29 ayat 30. Iya kan? Surat Al-Mulknya. Kemudian siapa orang yang tidak bisa baca itu semua tadi itu, maka perbanyaklah kamu baca surat Al-Ikhlas. Kan tadi sunnah-sunnah di hari Jumat tadi itu Al-Kahfi, Yasin, Toha, Ad-Dukhan, Sajdah, dengan berbagai hadis fadilahnya itu. Tidak bisa maka, atau tidak bagus bacaannya, peletot-peletot baca Qur'annya. Ada kemauan cuman luput-luput bacanya, kasep dan semangatnya untuk belajar itu. Maka solusinya falyukthir min qiraati suratul Ikhlas, perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwa ilaik. Dan perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di hari dan di malam Jumat khususnya. Ya. Perbanyak baca sholawat, makanya di mana-mana kampung-kampung malam Jumat apa acaranya? Yasin, tahlil, tabah neka iku, moco sholat, perjanjian, cibaan, situturor, burda, itu malam Jumat. Kenapa? Memang ada anjuran suruh perbanyak baca sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat khususnya. Dan perbanyak baca surat Al-Kahfi. Perbanyak baca surat Al-Kahfi. Disebutkan paling sedikitnya bisa dikatakan banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kan anjurannya banyak di hadis, aktsirus sholata alaika, perbanyak baca sholawat kepada aku. Disebutkan oleh Imam Wana'i, paling sedikitnya orang bisa dikatakan banyak baca sholawat itu kalau siang baca 300, malam baca 300. Jadi total sehari semalam 6 rakaat, baru orang tersebut bisa dikatakan banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan paling minimnya orang bisa dikatakan banyak baca surat Kahfi itu minimal 3 kali sudah dikatakan nyoba bisa sekali. Ilmu itu diamalkan ya, sampai dapat ilmu diamalkan walaupun cuma sekali Jumat toh nama Yasin apa mau Kahfi ping telu, Jumat yang datang baca surat Ad-Dukhan, Jumat yang datang baca surat As-Sajdah, Jumat yang datang baca surat Toha gitu.
Yang kahfi istiqomahkan tiap malam Jumat. Dan paling afdolnya itu bacanya pagi hari, yaitu paling afdolnya yaitu ba'da subuh. Kalau bacanya 3 kali. Kemudian wa mahma kharajal imam, kalau imam sudah keluar dari ruang takmir untuk khutbah, faqta'is shalah wal kalam, maka putuslah sholat dan ngomong. Maksudnya yang tadi kan suratnya panjang-panjang tadi. Sholat 4 rakaat per rakaat seket al-ikhlas kan. Terus ada tadi suruh baca Al-An'am, Kahfi, Toha, Yasin. Imam keluar, khotib keluar, maka cepatkan itu sholat, cepat-cepat marakan berarti kembali sama yang tadi. Kalau khotib berkhutbah maka wajib-wajibnya saja, tidak usah sunnah. Dan jangan ngomong, berhenti ngomong kalau sudah khotib sudah naik. Kemudian sibukkan kamu jawab adanya muadzin. Bilal itu. Bilal. Bahasa Bilal ini cuma di Indonesia. Di sana itu cuma muadzin awal, muadzin bukan azan pertama, bukan azan. Lagu Indonesia Bilal. Lalu apa hubungannya sama Bilal bin Rabah, sahabat Bilal. Kemudian dengarkan khutbah, dengarkan nasihat di dalam khutbah, jangan ngomong, jangan ngutek-ngutek karpet, jangan tidur, jangan main HP. Kemudian jangan ngomong sama sekali. Kalau sudah khotib naik, belas jangan ngomong. Ada sebelahnya ngomong, disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya apabila ada orang ngomong sama sebelahnya dan imam sedang berkhutbah, amsit, menengok, meneng, ausah, fakot lago, maka orang tersebut sungguh setelah lalai dalam sholat Jumat. Ngomong menengok itu itu kan orang nolai semua, pikir dia yang dipanggilan gitu. Itu sudah membuat Jumatnya lalai. Padahal tidak ngomong ini, ngingatkan sebelumnya jangan ansit menengok, meneng, diem, atau ada setnya. Waman laga pada Jumat adalah siapa orang yang guyon maka tidak ada ganjaran Jumat untuk orang tersebut. Maka cukup dengan isyarah saja, tidak usah bunyi, gitu ya. Cukup isyarah, tidak usah. Berarti haram ngomong, bukan haram, cuman makruh sekali. Ya, makruh sekali yang bisa mengakibatkan ganjarannya hilang. Anak kecil gimana tuh? Kalian di caranya, dari diri. Hah? Digandeng sama bapaknya masing. Ku cocok. Bapaknya kan kesel ambil anak tampung anak gue, wis jano wis, wis. Kan penyakitnya bapaknya. Yang rame-rame ini penyakitnya siapa? Bapaknya. Apa dicul? Isun dengan husuk cewek, lari rame, akhirnya ganggu yang lain, dosa saja. Karena membiarkan anaknya guyon, mainan sama yang lain. Makanya beberapa guru itu tidak mau bawa anaknya ke masjid sampai pada usia ngerti untuk dibilang. Usia berapa ngerti? Berarti kan usia 6 tahun, 7 tahun baru dibawa ke masjid. Kalau masih tidak bisa dibilangi, tidak dibawa ke masjid daripada dapat dosanya ganggu yang lain.
paling enak biar kebiasaannya cekelon nonjok di. Tapi yang banyak terjadi di masjid-masjid kan anaknya ke masjid, bapaknya nonton TV kan gitu masih kerja sibuk semua pekerjaannya nongkrong anak kongkon nang mas ya ini tampung itu. Hah? Ya lumayan tapi kan gitu daripada loro-loro nih gak nang masjid kan gitu. Lumayan. Tapi harus tanggung jawab. Tomat tadi bil imam kama sabak, kemudian ikutilah imam kama sabak sebagaimana yang telah lalu. Sholat Jumat itu ikuti sholat Jumat harus niat makmuman kan gitu. Imamnya harus niat imaman. Kok imamnya tidak niat jadi imam maka sak masjid batal sholatnya. Sak masjid batal. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain ya, sholat fardu 5 waktu yang lain. Kalau makmum tidak mengetahui batalnya imam, paham ya? Misal imamnya kentut isin, tidak minggir, paham ya? Imamnya kentut, imamnya malu, tidak minggir, makmum yang di belakang tidak tahu, maka makmumnya sholatnya sah selama tidak mengetahui kebatalan Tapi untuk sholat Jumat mau makmum tak tahu atau tahu imamnya batal, imamnya gengsi untuk nyingkri, maka sak masjid hati makanya nyari imam sholat Jumat. Bacaan Fatihahnya luput panjang pendeknya sak masjid. Kan kalau sholat yang lain selama makmum mengetahui kebatalannya. Tapi kalau sholat Jumat mau makmumnya tidak tahu, mau tahu maka sak masjid batal. Makanya hati-hati khususnya untuk sholat. Kemudian apa yang hendaknya dilakukan setelah sholat Jumat? Wiridannya apa? Apa sakarapnya sendiri? Tidak tetap diatur. Insya Allah dibahas di malam Selasa yang akan datang. Wallahu a'lam. Shawab.